Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Nurlita. Jadi, kali ini kami akan membahas untuk final project dari DSK kami. Yang pertama, izinkan perkenal, perkenalkan dulu. Eh, saya Aska dengan NRP 5022241200 dan teman saya Mahdi dengan NRP 5022241201. Jadi kali ini kami akan membawakan topik mengenai perancangan kontrol PID menggunakan metode Ziegler-Nichols pada sistem penyelaman Have Motion uh, uh, Autonomous Underwater Vehicle atau AUV. Nah, latar belakangnya sendiri kami mengambil dari kami ada tiga latar belakang. Yang pertama itu ada pentingnya pengendalian kedalaman AUV, di mana AUV ini harus mampu mempertahankan kedalaman sesuai set point agar navigasi dan pelaksanaan misi bawah lautnya ini dapat berjalan dengan baik. Lalu yang kedua, adanya gangguan pada sistem, di mana arus laut ini dapat mengganggu uh, kedalaman AUV-nya itu sendiri sehingga respon sistemnya ini menjadi kurang stabil. Dan yang ketiga yaitu perlunya kontrol PID. Eh, di sini kami menggunakan Ziegler-Nichols untuk meningkatkan kecepatan, kestabilan, dan akurasi respons pada sistem sistem penyelaman AUV itu sendiri. Lalu kita masuk ke identifikasi masalahnya. Kami mengambil tiga masalah. Yang pertama itu ada sistem penyelaman AUV ini masih rentan terhadap gangguan eksternal seperti arus laut dan perubahan kondisi lingkungan. Lalu yang kedua ada respon sistem tanpa kontrol belum mampu mencapai set point secara stabil dan cepat. Lalu yang ketiga ini ada diperlukannya metode kontrol yang dapat mengurangi error, mempercepat respons, dan meningkatkan kestabilan sistem. Lalu kita masuk ke tujuan penelitiannya. Yang pertama itu ada menentukan model matematika plan AUV, di mana untuk modelnya ini kami menggunakan Ziegler-Nichols dan kami mendapatkannya itu dari jurnal. Dan yang kedua ini merancang kontrol PID menggunakan metode Ziegler-Nichols untuk mengurangi error, overshot, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ini kita menganalisis performa sistem melalui simulasi menggunakan MATLAB atau Simulink untuk mengetahui respons sistemnya itu sendiri. Nah, kita masuk ke metode penelitiannya. Yang pertama, kita mulai dari studi literaturnya terlebih dahulu, di mana kita menggunakan PID dan metode Ziegler-Nichols. Dan lalu kita menentukan metode matematika plan-nya, di mana ini kami sudah mendapatkan dari jurnalnya itu sendiri. Lalu kita mensimulasikannya. Yang pertama itu simulasi open loop terlebih dahulu dan menggunakan metode Ziegler-Nichols, di mana kita dapat mendapatkan beberapa parameter. Salah satunya adalah dead time dan time konstannya. Lalu yang kelima ini kita dapat memperhitungkan KP, KI, dan KD menggunakan metode Ziegler-Nichols. Dan yang keenam, kita merancang sistem open loop untuk mengetahui perbedaannya setelah dipasangkan PID itu sendiri. Lalu disimulasikan menggunakan MATLAB atau Simulink agar mengetahui respon sistemnya dan kita analisis untuk hasilnya apakah sudah memenuhi dari kriteria yang kita harapkan atau belum, dan jika belum kita bakal tuning ulang, dan jika sudah kita akan membandingkannya antara open loop dan closed loop, dan yang terakhir ada kesimpulannya dan selesai untuk metode penelitiannya. Nah, metode model matematika plan-nya kami dapatkan dari jurnal implementasi kontrol PID Ziegler-Nichols untuk penyelaman pada robot bawah laut bawah air autonom hydroships, di mana persamaan ini telah mencapai base fit-nya yaitu sekitar 90,3%, sehingga mampu mampu mempresentasikan karakteristik sistem yang sebenarnya dengan cukup baik. Lalu di sini sistemnya ini merupakan orde 2 dan untuk koefisiennya ini uh, positif, di mana dapat disimpulkan bahwa sistemnya itu stabil karena koefisiennya itu positif. Lalu untuk damping ratio-nya ini
didapatkan yaitu 0,796, di mana dia di antara 0 dan 1. Dan untuk sifatnya sendiri, dia itu underdam, di mana sifat underdam ini memiliki respon relatif cepat, berpotensi overshot, dan menggunakan PID sebagai solusi dari perbaikannya itu sendiri. Nah, untuk spesifikasi yang diharapkan, kami mengharapkan untuk rise time-nya ini sekecil mungkin, dan settling time-nya ini lebih cepat, overshoot-nya minimal, dan SSI-nya ini mendekati nol, dan stabilitasnya ini stabil. Nah, untuk rise time-nya ini kami berharap agar hasilnya ini sekitar 10 hingga 90% dari nilai akhirnya, dan settling time-nya ini kita berharap di batas toleransi kurang lebih 2% atau 5% dari nilai akhirnya, dan maksimum overshot-nya ini uh, responnya ini um, melebihi dari nilai set point-nya, dan untuk error steady state-nya ini selisih antara uh, outputnya dan nilai referensinya ini sudah mencapai steady state. Oke, selanjutnya izin melanjutkan. Selanjutnya ini kita akan merancang controller PID-nya dengan metode tuning yang digunakan yaitu Ziegler-Nichols tipe 1. Di mana metode ini dilakukan dengan mengamati respon langkah atau step response plan dalam kondisi open loop sehingga diperoleh kurva berbentuk huruf S atau reactive curve. Nah, dari hasil analisis kita sebelumnya diperoleh parameter di mana waktu tunda atau dead time sebanyak 0,29 sekon dan juga time konstannya sebesar 2,24 sekon. Nah, dari parameter tersebut kemudian digunakan untuk dapat menentukan nilai PID berdasarkan aturan Ziegler-Nichols tipe 1. Nah, selanjutnya kita akan menghitung parameter PID-nya. Di mana pertama yaitu kita akan menghitung gain proporsional dengan rumus 1,2 dead time time constant dibagi dengan dead time, kita akan dapatkan sebanyak 9,269. Sama halnya dengan waktu integral kita kalikan dan kita dapatkan sebanyak 0,58 sekon. Kemudian waktu derivatif kita kalikan juga, kita dapatkan sebanyak 0,145 sekon dan juga gain integralnya kita dapatkan sebanyak 15,981. Nah, selanjutnya yaitu kita mencari gain derivatif di mana kita kalikan dan dapatkan sebanyak 1,344. Nah, dari hasil perhitungan kita sebelumnya, maka kita dapatkan hasil tuning PID-nya, di mana parameter controller PID yang diperoleh menggunakan metode Ziegler-Nichols tipe 1 ditujukan pada tabel berikut. Nah, dari parameter tersebut akan digunakan nantinya pada simulasi sistem closed loop untuk mengevaluasi karakteristik respon sistem berupa rise time, settling time, maximum overshoot, maupun steady state errornya. Nah, ini salah satu diagram dari simulasi open loop yang digunakan. Nah, ini hasil dari simulasi kita. Kemudian kita lanjut ke ini salah satu diagram dari closed loop yang telah kami buat, yang dimana nilai KB sebelumnya kita masukkan KB, KI, dan KD-nya. Nah, ini hasil simulasi dari closed loop-nya itu sendiri. Oke, sebelumnya kita akan membandingkan hasil dari kedua simulasi tersebut, di mana karakteristik respon sistemnya, mana mulai dari rest time-nya ini dapat kita lihat bahwa di open loop sendiri itu sebesar 2,2543 dan juga closed loop PID-nya 0,3458, di mana dari open loop-nya sendiri itu memiliki nilai yang lebih besar dari rest time, kemudian settling time-nya lebih besar dari closed loop-nya sebanyak 4,50 dari 3,50,
Dan untuk overshootnya sendiri dari close loopnya itu lebih besar daripada open loopnya sebanyak 55,47% dan peak value di open loop 1,1227 dan untuk close loop PID-nya sebanyak 1,5612 dengan rentang nilai yang tidak terlalu besar. Kemudian di steady state error-nya untuk open loop sebanyak 0,1058 dan close loop PID-nya 0,0042. Nah, ini perbandingan keduanya. Jika kita lihat dari open loop-nya sendiri, bahwa respon sistemnya itu relatif lambat, kemudian overshoot-nya yang kecil, dan error keadaan tunak yang masih cukup besar, serta sistem belum mampu untuk mengikuti set point secara optimal. Sedangkan untuk closed loop-nya sendiri, responnya itu jauh lebih cepat daripada open loop-nya, kemudian error keadaan tunak hampir nol, dan juga overshoot-nya meningkat cukup besar jika dibandingkan dengan open loop sendiri dan juga sistem tetap stabil setelah osilasi mereda. Nah, ini perbaikan yang kita ingin capai, di mana rest time-nya itu bisa lebih kecil lagi sebanyak 0,3458 sekon dengan percepatan responsnya sekitar 84,6% dengan steady state error itu semakin kecil dengan 0,0042. Errornya ini bisa berkurang sebesar 96% dan overshoot-nya itu tetap di 55,47%. Kenapa meningkat? Karena ini akibat dari karakteristik tuning Ziegler-Nichols yang cenderung agresif untuk memperoleh respon cepat. Nah, kesimpulannya bahwa kontrol PID hasil tuning Ziegler-Nichols berhasil untuk meningkatkan kecepatan respon sistem dan mengurangi error keadaan tunak secara signifikan. Akan tetapi, peningkatan performa tersebut diikuti oleh kenaikan overshoot yang cukup besar, sehingga diperlukan tuning lanjutan apabila diinginkan respon yang lebih halus. Mungkin sekian saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian.